Selamat sore untuk teman-teman semua. Kali ini kita sedang berziarah di makam Eyang Renggojoyo, sekaligus ketemu sama beliaunya Gus Naim selaku sesepuh ulama di sini atau yang menempati tempat padepokan ini. Yang saya Gus Eyang Renggojoyo niku yang saya niki untuk ringkas cerita seperti pripun Gus? Begini, untuk sesepuh atau ulama, gelar itu tidak pantas untuk saya, atau belum pantas untuk saya, karena saya menyadari bahwa saya anak ingusan kemarin yang notabene belum setinggi itu gitu. Pada intinya sejarah dari mbah-mbah yang dulu pernah saya temui, saya silaturahimi, beliau bercerita bahwa tempat ini dulu tempat makamnya Nyai Ageng Kebukanigoro. Kemudian karena dulu itu ramai banget dengan kuda yang ada itunya loh di belakang itu, semacam kereta, dokar iya. Itu karena rame, terus ada sesepuh sekitar bener yang ditemui bahwa intinya minta pindah, akhirnya dipindah di makam Jenglek. Tempat ini diambil tanahnya kurang lebih 7 kukupan, terus dipindah di sana. Nah, terus tempat ini orang-orang pada tidak tahu, taunya Ki Ageng Renggojoyo. Sebenarnya Renggojoyo itu ada maknanya tersendiri. Renggo itu sifat yang saling Ngerenggo. Iya, semacam renggo atau orang yang saling bisa menutupi. Joyo itu sifat kejayaan atau kemampuan yang tidak mau diperlihatkan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk tempat makam ini.
minta maaf Gus, kalau tempat ini tempat seperti apa sih Gus? Nah, hubungannya dengan makam tadi, itu ada yang mengatakan bahwa makam ini terah biru. Terah biru berarti ada hubungannya dengan keraton. Kemudian di lokasi tempat ini kurang lebihnya maju atau mundur, kanan atau ke kiri, sekitar sini area tempat daleme Nyai Ageng Kebu Kanigoro. Jadi Nyai Ageng Kebu Kanigoro dulu sejarah itu masaknya di samping bambu itu. Terus ini tempat yang buat jemuran ketika Syekh Karabet atau Joko Tingkir pas basah kuyup. Jadi termasuk tempat jemuran dan tempat bermainnya Joko Tingkir. Saat itu Joko Tingkir sejarah ya. Saya juga tidak bisa memastikan itu pasti enggak, karena semua membutuhkan sejarah orang-orang yang lebih dahulu daripada kita itu. Joko Tingkir itu sering main dari sini loncat-loncatan ke wetan kali, dari wetan kali ke kulon kali terus seperti itu. Itu seneng banget. Bahkan saat berdiri di atas air pun, air yang tidak ada batunya itu bisa berdiri tegak di atas aliran air yang mengalir. Pernahkah Syekh Karabet atau Joko Tingkir jatuh? Ya namanya anak, walaupun tak ada kemampuan atau ada keistimewaan tersendiri, pernah dan sempat jatuh juga. Ini sejarah Mbah Kaji Sulaiman orang Adipurwo sini. Nah, ketika jatuh itu pernah ada luka di kaki. Luka di kaki itu terus dikasih ramuan, ditumbuk sama Nyai Ageng. Setelah ditumbuk, dioleskan di tempat lukanya itu 2 hari 3 hari, cerita dari para sesepuh atau para leluhur dulu langsung hilang. Nah, mungkin panjenengan beserta rekan-rekan juga tanya, apakah ada bekas atau tempat yang dulu buat numbuk ramuan? Ada. Coba nanti kita lihat bareng-bareng di bawah. Siap. Untuk selanjutnya ini ada bukti sejarah yang mana beliau Gus Naim akan sedikit menceritakan tentang apa hubungannya pohon ini dengan sejarah yang tadi. Pohon dadap serep ini kurang lebih tahun 99 saat itu rame-rame nih jari ini arep ono kiamat 99 bulan 9 tanggal 9 jam 9 katanya dulu, mungkin masih inget. Itu saya diajak jalan-jalan sama Mbah Yai Abdul Halim bener. Terus dilihatkan pohon apa Mbah Wanti namanya? Dadap serep. Pohon dadap serep ini usianya sudah mungkin sama panjenengan yang lebih sepuh, bapak atau mungkin mbah lebih sepuh ini, lebih tua ini. Jadi ini tua banget. Kalau apa bulatnya saya enggak tahu persis, tapi intinya ini dulu pernah ditebang, terus sudah dikasih obat biar busuk, tapi apa sih obat putih yang itu loh, yang bisa membusukkan kalau habis nebangi kering terus biar bisa enggak tumbuh lagi, itu apa namanya? Kayak kaporit gitu. Ya semacam itu. Ini sudah dikaporit atau sudah mau di ini tapi enggak bisa mati, langsung tumbuh. Ini selalu subur. Jadi ketika kemarau panjang pun daunnya tetap seperti ini, dan daun ini sering diambil orang. Jadi orang-orang enggak tahu dari mana, tamu dari mana, itu biasanya pada ke kebun sini metik daun dadap serep ini, katanya buat obat sama orang-orang. Nah, kalau sudah di atas jam 10, Mbah namanya Eyang Wandi yang jaga tempat ini, yang saya amanati jaga tempat ini kadang dengar suara ada anak menangis, kadang ada orang yang kayak ngaji dan lain sebagainya. Ini terjadi kisah nyata yang pernah dengerin Mbah Wandi. Maksudnya kisah nyata itu sesuatu hal yang fenomena alam yang bisa didengarkan, maksud saya itu. Jadi kisah nyata yang itu betul-betul mbahnya ini yang jaga di tempat ini sering mendengarkan hal-hal seperti itu. Jadi maaf ya Gus, Mbah Wandi ini adalah sebagai
Juru kunci ya? Juru kunci yang saya pasrai di sini. Di Padepokan ini. Bukan Padepokan, pendopo lah. Pendopo. Kalau okay, maaf ya, okay. Kalau Padepokan kok kesannya cenderung ke atau tempat sekelompok orang. Lebih identik dengan perguruan itu Padepokan. Dari pohon dadap serep pojok itu turun, ini ada hubungannya dengan randu alas. Randu alas ini pernah mau dijungkel, mau diambil sama pemuda-pemuda, nggak tahu itu pemuda dari mana, tapi diongkel-ongkel sampai ada kurang lebih 21 pemuda sampai capek nggak bisa. Ini randu alas. Setiap dipotong, nggak sampai hitungan 20 hari langsung tumbuh. Udah tumbuh lagi. Langsung tumbuh. Ini namanya randu alas. Jadi pohon dadap serep kita turun bisa menemukan randu alas. Dulu ketika saya pas mau bangun tempat, di bawahnya randu alas ini juga ada pohon dadap serep lagi. Jadi randu alas satu ini diapit pohon dadap serep. Namanya dadap serep, enggak tahu pakai dadap pakai nama serep itu mungkin ada tambahan sesuatu hal yang mungkin lebih mujarab untuk pohon dadap serep itu digunakan masyarakat. Kalau ini saya namakan pendopo, itu namanya lebih bermasyarakat. Dan saya sendiri pun betul-betul saya persilahkan untuk siapapun yang mau rawuh hadir silaturahmi, kepengen istirahat, itu saya silahkan. Selagi tidak buat untuk kemaksiatan, untuk kemaslahatan umat, bahkan dari kelompok pengajian manapun, monggo silahkan.